Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang mulai belajar tentang Al-Quran Hadis. Pelajaran suratul Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai ayat 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa dulu. Terutama kita niatkan dulu dengan baik, yaitu Al-Hadaniya likulli niyatin salih alal manawa dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, sekarang absen dulu siapa yang nggak hadir dan siapa yang hadir biar ketahuan. Kemudian Muhammad Ilham hadir, Muhammad hadir, Hafid hadir, Intan kemana dia? Sakit ya? Oh iya ya. Nitip surat enggak dia? Tidak, Pak. Nanti ngadap ke ruangan ya. Ya. Nah, sekarang Bapak centang dulu. Oke, sekarang kita mulai pelajaran itu tentang ayat Al-Ikhlas. Surat ayat Al-Ikhlas ini adalah yang diturunkan di Mekah. Ya, surat Al-Ikhlas yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang yaitu kan kandungan surat Al-Ikhlas yaitu yang diartikan oleh tafsir Jalalain yang dijelaskan di sini, katakanlah Dia adalah Allah yang Maha Esa. Lafaz Allah adalah kata dari lafaz huwa, sedangkan lafaz ahadun adalah badal dari lafaz Allah atau khabar kedua dari lafaz huwa. Nah, di situ Dialah Allah yang Maha Esa. Maka dari itu tiada Tuhan selain Allah kecuali Allah yang Maha Kuasa. Maka kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus percaya. Pertama, iman percaya kepada Allah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada hari akhir, iman kepada qadar, iman kepada hari dan seterusnya. Nah, dan seterusnya yang kedua, Allahus samad. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada yang segala sesuatu. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lafaz ayat ini terdiri dari mubtada dan khabar. Artinya, Dia adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu atau selama-lamanya. Ya, di sini Allahus samad yang disebut di sini kita bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada manusia. Kita mengharap kepada manusia salah. Kita harus mengharap kepada Allah, bukan mengharap kepada manusia. Boleh kita mengharap kepada manusia, tapi sekedarnya saja. Seperti begini, kita mengharap dari manusia, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada iman kepada Allah disyaratkan seperti begini. Iman disandingkan. Kita apa tadi ya, menyandingkan kepada Allah, bahwasanya kita bersandar kepada Allah, mengharap kepada manusia, tapi bersandar kepada Allah. Itu adalah pelantara manusia kepada Allah. Tidak mungkin Allah menurunkan rezeki, menurunkan uang. Tidak mungkin langsung jatuh langsung emas 1 kilo, uang 10.000, tidak mungkin. Pasti datangnya dari
datangnya dari manusia, datangnya dari makhluk, datangnya dari pepohonan, dari Allah yang sudah diciptakan oleh Allah. Semuanya yang diciptakan oleh Allah itu berguna. Makanya kita berharap kepada makhluk dan yang diciptakan oleh Allah, tapi kita bersandar kepada Allah. Bahwasanya Allah yang memberikan, tapi melalui orang lain. Di situ yang dikatakan surat Al-Ikhlas. Yang ketiga, lam yalid walam yulad lam yalid walam yulad, yaitu dialah Tuhan tidak beranak karena tidak beranak yang tidak diperanakkan, karena tidak yang menyamainya dan tidak pula diperanakkan, karena mustahil Allah itu terjadi baginya. Mustahil bagi Allah yang beranak dan tidak diperanakkan. Allah itulah jadinya satu dan tidak ada yang menandinginya. Maka dari itu kita harus yakin bahwasanya Allah yang sudah menciptakan kita dari awal, dari Nabi Adam sampai akhir hampir hayat kita nanti. Kita harus percaya, yaitu pertama iman kepada Allah. Selainnya kita akan mengikuti. Yaitu iman itu kan ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar Allah. Itu yang kita harus yakini bahwasanya Allah itu yang maha kuasa. Maka dari itu kita di situ tidak boleh sampai berpikir negatif bahwasanya Allah itu beranak, Allah itu tidak tidur, Allah itu pokoknya semuanya Allah. Kita tidak boleh berpikir begitu. Bahwasanya kita harus yakin bahwasanya Allah itu ada, Allah itu tidak beranak, Allah itu melihat, Allah itu duduk, semuanya. Tapi jangan dipikir dari dohirnya, lihat dari dohirnya. Kita melihat dari kehebatan Allah. Komputer itu canggih, lebih canggih Allah. Maka dari itu kita banyaklah istighfar, mintanya kepada Allah, bahwasanya Allah yang maha kuasa. Di situ kalau kita meminta kepada Allah, sudah dijanjikan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, maka memintalah kepadaku, maka kata Allah, aku akan mengabulkannya. Di situ yang sudah Allah janjikan. Apalagi kita meminta kepada Allah di pertengahan malam, yaitu yaitu di pertengahan malam, yaitu seperti jam 1 lewat ke bawah, yaitu setengah 3, jam 2. Di situ Allah turun sendiri memberikan rahmat kepada hambanya. Allah sendiri memberikan karunia-Nya, ilhamnya, hidayahnya, taufiknya, semuanya Allah yang memberikan sendiri, turun sendiri, tidak melalui malaikat. Maka dari itu kita bangun di situ, Allah akan mengabulkan langsung. Kalau tidak mengabulkan di situ, jangan kita mengecilkan hati, besarkan hati bahwasanya Allah masih belum memberikan. Di situ berarti yang dibutuhkan kita tidak. Di situ ada satu cerita, ada orang yang meminta kepada Allah sampai hari, minggu, ke bulan, ke tahun, tidak diberi oleh Allah. Tapi dia sampai dia putus asa, kecil hati, bahwasanya Allah tidak adil katanya. Setelah itu yang dia minta adalah meminta apa? Kaya. Setelah itu Allah di situ rumahnya mau bangun rumahnya kebakaran, langsung Allah memberikan rezeki, dia jualan, dia laris perjualannya, di situ Allah berikan. Maka dari itu kita jangan sampai mengecilkan hati, besarkan hati untuk bahwasanya Allah akan memberikan kepada kita. Dan seterusnya yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia ataupun yang sedang dibandingkan dengannya. Lafal lahu bertawakal kepada lafal kufuwan ahad. Lafal lahu itu di situ dijelaskan didahulukan karena dia adalah yang menjadi subjek penafian. Kemudian lafal ahadun diakhiri letaknya padahal ia sebagai isim dari lafal yakun. Sedangkan khabar yang seharusnya berada di akhir mendahulukan demikian itu karena dari menjaga fahilah atau kesamaan bunyi pada akhir ayat tersebut. Maka dari itu Allah tidak ada lebih tinggi dari Allah.
semuanya di bawahnya Allah, malaikat di bawahnya Allah, dan Quran di Al-Quran di bawah. Sampai sekarang seperti yang diceritakan dulu, sampai sekarang yang mengaku Allah yaitu Firaun. Seperti Firaun, dia mengaku Allah, bahwasanya dia lebih hebat waktu itu, lebih hebat dari Nabi Musa. Nabi Musa lebih hebat dari itu, sampai Nabi Musa dikatakan itu adalah Allah mengucapkan dengan kuasa Allah. Tapi Nabi Firaun tidak mengakui dengan kehebatannya. Dia mempunyai tekad kesombongannya, bahwasanya dia malu kepada hamba-hambanya untuk mengakui bahwasanya Allah itu. Sampai di situ Nabi Musa diajak, ayo bertaubat, Allah masih bisa mengampuni dirimu. Tapi Firaun tidak mempunyai sifat untuk bertobat. Dia karena apa? Karena malu bahwasanya ada yang lebih hebat dari dari Firaun. Maka dari itu jangan sampai kita sombong, takabur bahwasanya Allah yang lebih tinggi, Allah yang mulia, Allah yang semua yang mempunyai sejagat raya ini. Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk, menciptakan hewan. Itu untuk apa? Hewan berzikir kepada Allah. Kita tidak mengetahui. Kalau kita dibuka hijab tersebut, kita akan mengetahui bahwasanya hewan-hewan tersebut, pohon-pohon berzikir kepada Allah. Tapi kalau kita berbelajar, maka di situ Allah akan pepohonan, ikan akan bersifat untuk kita. Oke, dari setelah itu sekian pelajaran kita. Paham kan? Paham. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.